warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan coba menjelaskan mengenai bagan terstruktur. Untuk pembuatan bagan terstruktur kali ini saya mengacu pada pembuatan diagram alir data yang saya sudah jelaskan di video sebelumnya. Nah, dari video yang sebelumnya di sini kurang lebih seperti ini. Saya sudah membuat contoh yaitu diagram rinci level 1. Kenapa saya ambilnya diagram rinci level 1? Karena untuk pembuatan bagan terstruktur itu saya hanya mengambil berdasarkan proses yang primitif. Dari video yang sebelumnya, di proses 10 ini ada proses 11 dan proses 12, di mana proses 11 dan proses 12 di sini bertindak sebagai diagram primitif. Maka dua proses inilah yang akan kita buat bagan terstrukturnya. Saya akan membuat bagan terstrukturnya itu satu persatu ya. Jadi satu-satuan dulu. Ini dulu, satu dulu, baru yang 1, 2 ya. Nah, di sini untuk bikin bagan terstruktur dari proses 1-1 kita bisa lihat dari proses 1-1 itu hanya ada yang nempel sama si proses ya. Itu hanya ada arus data barang masuk dan arus data barang masuk supplier. Untuk pembuatan bagan terstruktur, itu entitas itu nggak ikut. Ya, ketika pembuatan bagan terstruktur, entitas ini nggak ikutan. Jadi yang ikutan hanya proses sama arus data. Ya, proses arus data sama database atau storage. Itu kita buat bagan strukturnya. Kita buat dulu bagan terstruktur untuk proses 1-1. Ya. Di sini struktur yang paling atas ini saya tulis untuk nama prosesnya. Saya tulis untuk nama prosesnya. Boleh ditulis nama prosesnya aja, atau kalau mau ditambahin proses penerimaan barang boleh ya. Di sini saya tulis penerimaan barang aja di sini, disesuaikan dengan nama prosesnya ya. Penerimaan barang. Kemudian yang di bawahnya sini ini adalah nama arus data atau nama storage-nya. Untuk proses penerimaan barang itu dia hanya ada barang masuk ya. Hanya ada barang masuk sama nih ya, barang masuk sama barang masuk supplier atau barang masuk sub. Oke, kita tulis di sini barang masuk sub. Ya, ini kita bikin seperti ini. Ini mau nulisnya ke samping semua boleh, mau turun ke bawah boleh ya. Disesuaikan aja. Seperti ini. Kemudian di sini saya bikin garis panahnya. Untuk garis panah strukturnya, ini untuk garis panah strukturnya itu semuanya turun ke bawah ya. Jadi ini prosesnya. Tanda panahnya semua turun ke bawah untuk proses untuk arus datanya. Kemudian yang menentukan yang mana itu input, yang mana itu output adalah namanya couple. Ini couple. Ya. Yang couple-nya bulatnya kosong ini namanya couple data. Kalau tanda panah bulatnya ada isinya gini, ini namanya couple control. Biasanya couple control ini dipakai ketika ada proses looping atau ketika ada proses pembacaan storage. Jadi dia akan mengontrol jalannya data. Jadi kalau misalnya datanya itu sudah harus berhenti, maka harus disimbolkan dengan couple control. Karena kalau misalnya kita tidak simbolkan dengan couple control, berarti menganggap data ini terus akan looping atau akan terus baca gitu ya. Jadi harus ada couple controlnya. Couple data ya, di sini barang masuk berarti di sini input ya. Karena di sini kita lihat barang masuk
tanda panahnya masuk ke proses, berarti dia input. Di sini boleh dikasih keterangan input di sini ya. Kemudian barang masuk supplier, gini ya, dia keluar dari proses, maka di sini proses tanda panahnya gini ya. Ini boleh dikasih keterangan output atau dikasih keterangan juga nggak apa-apa ya, seperti ini. Ini input barang masuknya input ke proses penerimaan barang, outputnya adalah barang masuk supplier. Ini untuk bagan terstruktur proses 1.1. Dan untuk bagan terstruktur ini selalu diambil dari proses primitif. Selanjutnya adalah bagan terstruktur untuk proses 1.2. Ini 1.2 ya. Di atas berarti di sini input data barang, nama prosesnya ya. Kemudian di sini saya mulai dari sini inputannya ya. Saya mulai dari inputannya yaitu stok barang. Jadi posisinya yang mana duluan itu saya mengikuti dari mana dulu si datanya itu jalan. Jadi strukturnya si data itu jalan. Dari mana dulu, awalnya dari mana, endingnya kemana. Jadi benar-benar terstruktur kayak ini, barang masuk terus kemudian keluar. Saya selalu membuat bagan terstruktur itu, saya harus lihat dulu di diagram DAD-nya itu arusnya bagaimana, jalan ceritanya itu bagaimana, si data itu jalannya itu mulainya dari mana, berakhirnya di mana. Jadi benar-benar diikutin. Nah, di sini untuk proses 1.2, meskipun data barang posisinya ada di sebelah kiri, kemudian stok barang posisinya ada di sebelah kanan, tapi kan menurut cerita yang sebenarnya atau menurut proses yang sesungguhnya, itu kan kita stok barang di-input dulu baru disimpan ke database. Maka ketika saya bikin bagan terstruktur, di sini saya tulis dulu stok barangnya, stok barang, baru saya masukin storage data barang. Untuk storage, saya lebih menyarankan untuk menambahkan storage atau database gitu ya. Storage atau database kata-kata gitu ya. Saya lebih menyarankan untuk menambahkan kata storage atau database gitu, data barang. Karena kalau cuman data barang doang atau misalnya data pelanggan doang gitu ya, takutnya nanti ketukar sama arus data. Gitu aja. Jadi kalau memang storage, saya lebih menyarankan untuk menambahkan kata storage atau database. DB di sini database ya. Ini saya kasih dulu tanda panah strukturnya. Nah, stok barang masuk ke proses, berarti kan di input ya. Kemudian storage di sini disimpan. Nah, jadi kurang lebih seperti ini bagan terstrukturnya. Saya mau ngasih contoh dulu untuk penggunaan couple control. Penggunaan couple control ini hanya contoh, seumpama ada proses di sini 1.2-nya adalah misalnya proses, nama prosesnya misalnya transaksi deh. Misalnya nama prosesnya transaksi ya. Nama prosesnya transaksi, kemudian di sini ada kasir misalnya. Ada kasir, terus di sini data transaksi. Terus di sini ada database data penjualan misalnya. Gini ya. Terus dari transaksi ini ternyata dia tanda panahnya bolak-balik, terus kasir
Di sini ada di sini ada misalnya pelanggan. Di sini pelanggan. Pelanggan dari transaksi ini dapat kwitansi. Misalnya gitu ya. Ini contoh. Misalnya ada prosesnya seperti ini. Ada sebuah proses, kasir ngasih data transaksi. Ini bukan konteks ya. Ini misalnya saya bikin misalnya ini 2.1 primitif misalnya. Ini contoh aja. Misalnya ada sebuah proses primitif. Ini transaksi, datanya prosesnya transaksi, ada data transaksi, ada database, ada kwitansi gitu ya, atau bukti gitu ya, bukti pembayaran. Nah, di sini untuk buat diagram atau bagan terstrukturnya, saya akan buat di sini transaksi. Ingat, yang ditulis hanyalah proses, arus data, sama database-nya aja. Di sini transaksi dimulai dari kasir nginput data transaksi, berarti di sini ada data transaksi. Kemudian data transaksi disimpan ke data penjualan, ya kan? Kasir masukin data transaksi, kemudian data transaksi disimpan ke data penjualan. Data transaksi berarti di sini saya masukin lagi misalnya database data penjualan. Nah, habis disimpan ke database data penjualan karena di sini database-nya bolak-balik nih. Ada masuk, ada keluar. Maka saya bikin 2 database-nya. 1 untuk yang masuk, 1 untuk yang keluar ini. Jadi saya bikin 2. Di sini ada lagi. Nah, database data penjualan. Ya. Nah, di sini baru nota atau kwitansi. Ya. Panah strukturnya dulu. Ya. Kemudian baru masukin kopel datanya. Data transaksi input ke sistem. Dari input ke sistem masuk ke sini, simpan. Ya kan? Kasir nginput ke proses nyimpen ke database. Nah, untuk mencetak kan kita butuh baca nih, begini. Nah, ini kan baca. Nah, ketika butuh baca, ketika ada pembacaan database, maka di sini harus ada kopel kontrol. Biasanya ada istilahnya singkatannya di sini adalah EOF atau end of file. Fungsinya apa? Maksudnya itu di sini kalau misalnya kita udah baca nih datanya, si sistem ngasih tahu nih ke database, udah selesai bacanya. End of file, udah ketemu datanya, udah end, udah selesai, udah nggak usah baca lagi gitu. Ibaratnya seperti itu. Perintahnya itu maksudnya seperti itu, dikasih kopel kontrol ini. Kemudian setelah dikasih ini baru kan di sini cetak kwitansi. Ya, baru di sini kwitansinya dicetak. Nah, begini kalau strukturnya seperti ini. Jadi fungsinya kopel kontrol itu untuk salah satunya adalah ketika si database lagi dibaca. Jadi kita butuh yang namanya kopel kontrol, ya. Oke, sampai sini penjelasan saya untuk bagan terstruktur. Semoga mudah dipahami. Jika memang ada yang masih belum dipahami, silakan tulis pesan atau pertanyaan kalian di kolom komentar, ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.